Ya Bu. Kemudian observasi ini bertujuan untuk nantinya akan berkelanjutan wajah Hasmiati dapat memberikan pelaksanaan pembelajaran yang terbaik yang memenuhi kebutuhan belajar murid dan Ibu Haji Hasmiati lebih percaya diri dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu Haji Hasmiati tentang pelaksanaan pra-observasi. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan pembelajaran di kelas? Untuk pertemuan nanti insyaallah tujuan pembelajaran akan saya karena kebetulan ini adalah pertemuan pertama untuk persamaan garis lurus. Iya. Yang pertama adalah menjelaskan bentuk-bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua menggambarkan grafik persamaan garis lurus dengan cara yang pertama menentukan beberapa titik koordinat dan yang kedua adalah menentukan titik koordinat sub X dan sub Y. Nah, tujuan yang ketiga yang ingin dicapai adalah menggambarkan grafik persamaan garis lurus yang dalam bentuk Y sama dengan C atau X sama dengan C. Yang pertanyaan kedua, area pengembangan yang akan dicapai? Area pengembangannya intinya bagaimana siswa bisa berbuat untuk mengaplikasikan persamaan garis lurus ini dalam kehidupan sehari, karena sebelumnya dalam materi relasi dan fungsi sudah dipelajari tentang bagaimana penerapannya dalam persamaan garis lurus, dan dalam materi grafik fungsi juga itu ada misalnya ada masalah, kemudian setelah digambarkan grafiknya, jika daerah hasilnya adalah kebilangan positif atau nol atau bisa jadi kebilangan Y, berarti hasilnya berbentuk garis lurus. Tujuan utamanya agar siswa lebih bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus pertanyaan ketiga Bu Haji, strategi apa yang disiapkan? Nah, strategi yang akan disiapkan adalah pertama, bagaimana cara supaya anak-anak itu akan fokus untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah mengarahkan siswa untuk menyiapkan alat-alat yang digunakan dan fokus, serta bagaimana bisa untuk kerjasama sesama teman untuk saling memberi tentang bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi saya sudah mengetahui dari apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, kemudian strategi apa yang disiapkan. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Haji Hasmiati, hari apa kita bisa observasi di kelas? Hari apa ada waktunya Bu Haji Hasmiati? Kalau untuk materi ini insya Allah hari Jumat tanggal 20 ya, yang pertama, kedua di kelas 82. Oh iya. Pertemuan antara sub X dan sub Y. Titik koordinat yang dipelajari di materi sistem koordinat kartesius. Nah, sekarang jawab lagi kita dulu. Ini masih ada. Yang kemarin di fungsi grafik fungsi. Nah, sekarang karena sebelum masuk ke persamaan garis lurus ada dulu menentukan titik koordinat. Siapa bisa menentukan letak titik 2, saya Bu 2,1 yang di sudut belakang. Abibi.
Iya. Bagaimana ditulis oleh Apipi? Berikutnya 3, negatif 2. 3, negatif 2 yang ini. Bagaimana dibuat? Ya, sebenarnya 3, negatif 2. Suku X-nya 3, suku Y-nya sejajar dengan negatif 2. Berikutnya negatif 2, negatif 3. Silakan Ryan. Negatif 2, negatif 3. Besar-besar titik. Oke. Bagaimana digambar? Betul. Semua untuk yang saya kira berarti sudah tahu semua untuk menentukan titik koordinat ya? Iya, Bu. Yang kemarin juga di grafik di penerapan fungsi yang fungsi apa kemarin yang misalnya roti atau buku. Harga satu buku misalkan 3.000. Kalau harga 2 buku 3.000. Kalau harga 3 buku 9.000. Siapa yang bisa menentukan letak titik koordinatnya? Kalau digambarkan dalam koordinat gitu. Bagaimana bentuk fungsinya kalau harga 1 buku 3.000, harga 2 buku 6.000, harga 3 buku? Bagaimana bentuk fungsinya? Kalau harga buku sebagai misalkan sebagai X, berarti bagaimana bentuk fungsinya? Harga buku banyak buku sama dengan X, berarti harga buku sama dengan Y atau FX. FX sama dengan Y. Sama dengan Kalau 1 buku 3.000. Kalau 2 buku 6.000. Kalau 3 buku 9.000. Kalau 5 buku 15.000. Berarti bagaimana bentuk fungsinya? 3.000 Oh, Y atau FX sama dengan 3.000X. sama juga ini yang dibuat dalam persamaan garis lurus. Itu sudah salah satu. Y sama dengan Y atau FX sama dengan 3.000X. Ini sebagai variabel X, ini suku Y-nya. Berarti ini salah satu bentuk persamaan garis lurus. Kalau digambarkan dari daerah asalnya adalah bilangan bulat positif atau 0, atau bisa juga bilangan real. Tetapi kalau bilangan caca bukan berbentuk garis lurus selanjutnya ya. Kalau bilangan caca atau bilangan bulat hanya dalam bentuk titik. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini adalah Persamaan garis lurus. Jadi setelah ini dan sudah saya kelompok jam 5 tidak? Ya, Bu. Bab 4. Persamaan garis lurus. KD 3 titik. KD 3.4 dan 4.4. Coba lihat KD 3.4. Bentuknya Halaman 111. KD 3.4. Tadi semua?
menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis jadi KD 3.4 dan 4.4 ya. Menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Salah satu masalah kontekstual tadi kayak harga buku dengan harganya. Sudah? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, menjelaskan bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus dengan cara yang tadi itu menentukan titik-titik koordinat. Dan yang kedua bisa juga menentukan titik potong suku X dan suku Y. Salah satu caranya. Kemudian yang ketiga adalah menggambar grafik persamaan garis lurus yang berbentuk Y sama dengan C dan X sama dengan C. Yang mana Y sama dengan C? Misalnya Y sama dengan 3. Itu berbentuk garis juga. Kemudian X sama dengan misalnya 5. Itu ada 3 tujuan yang kita capai hari ini. Berarti sudah disiapkan ini semua penggaris? Kata serpetak ada? Ada Bu. Ada Bu. Sebelum lanjut, yuk Pratik, silakan berdiri dulu semua. Ibu. Berdiri dulu semua. Nah, sekarang permainannya adalah kalau misalnya yang bagian depan ini bagian depan, berarti ini juga yang 4 termasuk bagian depan nih. Ibu. Kalau hasil penjumlahannya adalah bilangan genap, berarti yang bagian depan duduk. Kalau hasil penjumlahannya ganjil, yang bagian belakang duduk. Yang tujuan yang fokus ya. Nah sekarang, jadi yang bagian depan, yang dia duduk. Iya termasuk bagian depan, jadi belakang itu bagian belakang. Yang bagian belakang ini, kalau ganjil, baru dia duduk. Kalau salah berarti apa hukumannya? Nyanyi Bu. Nyanyi. Iya Bu. Iya Bu.
Sebentar saya dia mungkin mau apa? Nah sekarang 5 tambah 8. 13. Bukan saya suruh sebut jawabannya, tetapi Oh. kalau hasilnya kalau kenapa hasil depan dulu. Kalau ganti kalau ulang, saya ulang kembali. 7 tambah 5. Enam tambah 9. Berarti tujuh tambah 2. Perintah berdiri, Bu. Ibu yang di depan. Lagi bagaimana? Hanya ini boros ke kertas harusnya ini dicatatkan. Saya ini kan tidak terpakai kertas. Sama ini bagus tidak boros ke kertas. Ini kalau di tengahnya di belakang tak mau benar. Sudah benar. Tinggal lanjut ke bagian ini. Buatkan dulu tabelnya. Tabelnya ada di dulu di kasih di fungsi dulu. 0, 2, 4, 6, 8. Tabel grafik. Bagian tadi. Di grafik fungsimu. Belum namanya catatan. Oh iya. Ini Saya marah-marah aku. Jangan terlalu banyak, Aram. Ini Mister nih. Kenapa ada pada kita suka foto jarang itu kan udah. Garis. Kenapa ada jangan. Ya mau dulu pakai mister, titiknya baru tentukan. Negatif 2,0. Di manakah letaknya? Misal itu negatif 2,1. Negatif koma 0, Y0. Di mana sumbu Y0? Sumbu Y0. Dulu tentukan X-nya negatif 2 di mana? di sini, Bu. X. Bu. Oke. Sumbu X. Yang mana sumbu X? Ini, Bu. Garisnya. Ini, Bu. Masa iya. Ini, Bu. Berarti pasti situ. Di sini, Bu. Iya.
Di garis. Yang mana garisnya sumbu X? Oh, di sini, Bu. Kasih besar-besar titiknya. Kemudian negatif 1,2. Negatif 1 ih. Nah, Ini, Bu. negatif 1,2. Y negatif 2. Y positif 2. Kayak gini, Bu. Negatif Negatif 1,2 1,2. ya. X negatif 1 yang mana? Yang kemarin disebut sekian. Untuk saya kasih tugas. Bukunya di halaman latihan 1. Halaman 120. Nomor 1. Nomor 1 bagian. Karena hanya ditentukan yang mana persamaan garis lurus, mana tidak. Sama yang tadi toh? Bentuk-bentuk umum persamaan garis lurus. 1 ABCD. Kemudian nomor 2 bagian CD. CD. Cara pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke gradien fungsinya ini. Jawaban kita, Bu. Apanya lagi? Belum? Ada buku di meja enggak? Tidak ada sini, Bu. Kira pembelajaran ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Kembali lagi ketemu Bu Haji. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, sekali dengan cuaca Panas. panas sekali. Luar biasa ini panasnya Bu Haji. Sebelum kita lanjut, apa tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu capai dalam yang kemarin atau yang kemarin itu adalah peserta didik dapat menentukan menggambar grafik persamaan garis lurus dengan dua cara. Yang pertama dengan menentukan beberapa titik koordinat, yang kedua dengan menentukan dipotong sumbu X dan sumbu Y. kemudian area pengembangan yang hendak dicapai Bu Haji? Caranya itu bagaimana peserta didik bisa menerapkan dalam kehidupan sehari beserta dia dapat menggambarkan grafik itu pada bidang kartesis. Kemudian strategi apa yang Ibu siapkan di dalam kelas? Strateginya pertama saya memusatkan dulu mengingatkan kembali dulu karena ini masih berhubungan dengan masalah fungsi, dan fungsi kan sudah menggambar di situ titik koordinat, ada juga grafik yang membentuk dan tidak adalah garis lurus, bahkan sedang kami juga ini. Saya ingatkan kembali dulu semua apakah dia masih ingat atau tidak karena merupakan materinya berlanjut. Selanjutnya memusatkan perhatian anak. Kemudian itulah tadi di praobservasi Bu Haji ada video pembelajaran, ada pengembangan yang akan dicapai, kemudian ada strategi yang akan disiapkan di kelas. Nah, sekarang kita akan masuk di pasca observasinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Bu Haji. Bagaimana perasaan Ibu Haji terkait dengan jalannya observasi yang pernah kita lakukan di kelas? Bagaimana perasaan setelah kita mengadakan observasi? Apakah ada perubahan terhadap siswa atau bagaimana?
perubahannya kita merasa ada kontrol bagi diri kita untuk melihat apa-apa yang apakah semua sudah strategi yang saya gunakan ini cocok atau tidak. Begitu juga terhadap anak. Apakah anak juga bisa mengontrol dirinya? Bagaimana sikap saya tadi dalam pembelajaran? Apakah anak itu aktif atau tidak? Apakah dia tenang atau tidak dalam mengikuti pembelajaran? Kemudian mungkin Ibu Aji bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu Aji lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di kelas. Langkah-langkah pembelajaran bisa dilakukan. Pertama yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan, materi yang akan kita pelajari adalah persamaan garis lurus, menggambar rangka persamaan garis lurus dengan menentukan beberapa bentuk persamaan garis lurus, bentuk umum dari persamaan garis lurus. Setelah itu saya memberikan salah satu bentuk dari persamaan garis lurus. Kemudian anak-anak sendiri yang mengolah bagaimana menentukan titik koordinatnya dulu. Sesudah itu dia gambarkan itu secara langsung. Jadi dia sendiri yang membuat, tinggal diarahkan bagaimana kalau membuat garis, apa dasarnya untuk membuat garis. Karena dia kan sudah dasarnya dari relasi dan fungsi. Jadi itu tadi ya Bu, langkah-langkah dan tahapan yang dilakukan di kelas. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak? Ya, alhamdulillah sudah selesai, sudah berhasil dilakukan. Satu lagi Bu, apa hambatan yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran? Kayaknya alhamdulillah karena anak-anak juga antusias Anak-anak antusias, pembelajaran dan bukan materi baru bagi mereka karena hanya sudah ada dasarnya memang. Semoga dan mungkin ini Ibu Aji juga menerapkan bagaimana siswa bekerja kelompok. Kalau untuk yang pertemuan kali ini saya tidak arahkan kerja kelompok karena saya mau lihat bagaimana anunya masing-masing untuk menggambarkan, karena ada terkadang kalau disuruh kerja kelompok ada yang satu bekerja ada yang tidak. Jadi saya mau lihat bagaimanakah apakah semua bisa menggambarkan grafik itu secara mandiri atau tidak. Bagaimana mengatasi masalahnya? Masalahnya yang pertama mengarahkan anak-anak bagaimana supaya bisa menyiapkan sebuah bahan yang digunakan, terutama kertas grafik dan lister. Terima kasih Bu Aji sudah menyempatkan waktunya saya berbincang-bincang setelah observasi sampai observasi sampai kita pasca. Terima kasih Bu Aji atas waktu hari ini. Namun ada sedikit tambahan dari saya, umpamanya dari saya terkait dengan pada saat pasca observasi. Di sini sebagai supervisor harusnya memaparkan, menyampaikan hasil observasi kepada rekan sejawat, sampaikan ke hasilnya kepada rekan sejawat. Jadi suatu saat siapa yang tahu suatu saat jadi pengawas ataukah kepala sekolah ya izin sampaikan hasil pengamatan tak? Berdasarkan hasil pengamatanku terkait area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, ternyata apa yang Ibu misalnya masa minim di situ ternyata tidak, Ibu sudah lebih baik lagi. Itu yang hasil itu tadi memang karena tadi saya memang ini karena tadi Ibu memang saya langsung dari langsung ke pasca, saya tidak menyampaikan hasil pengamatan di kelas observasi gitu, ya. Yang intinya itu Bu, di pasca itu ada penyampaian hasil observasi Pak. Iya, kita sampaikan ke
area mana yang mau dikembangkan. Iya, iya. Iya, seperti itu. Ketika ceritanya dia mau mengembangkan misalnya bagaimana sih murid-murid saya supaya aktif semua Iya, di iya, kelas iya. menggambar. Karena kalau katanya kalau kerja kelompok Iya. ada yang kerja ada yang Iya. tidak. Dia menginginkan Sebenarnya perorangan. ini kan masih ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin karena waktu ya. Sebenarnya saya ingin kemarin memang saya waktu di observasi saya memang lihat memang tidak ada kerja kelompok, dia memang mandiri. Nah, pada saat itu saya memang sudah menyampaikan bahwa Ibu ini kita tidak melakukan kerja kelompok ya. Tapi memang pada waktu itu di kelas pada saat saya selesai observasi karena saya melakukan dialog singkat, saya bilang Ibu tadi waktu Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ada yang ingin saya mau tanyakan. Tapi ini yang terlintas memang ya saya tanyakan kemarin Ibu bahwa pada saat proses pembelajaran Ibu memang tidak dilakukan pembelajaran berkelompok. Terus dia sampaikan ke saya bahwa saya tidak melakukan karena ada beberapa siswa untuk saat ini tidak melakukan pekerjaannya pada saat dia bekerja kelompok. Nah, ini saya mau lihat hasil dari kerja mandirinya. Jadi pada saat itu yang dia dilakukan itu anak-anak melakukan mandiri secara mandiri, kemudian didampingi dengan guru mapel yang belum mampu untuk menggambar dan sempat saya lihat kemarin itu yang saya lihat di kelas, dan memang sempat saya kemarin tanyakan di kelas pada saat saya selesai observasi. Itulah mengapa umpan balik dari saya tadi karena kebetulan kita tidak sampaikan hasil observasi kita. Jadi sebenarnya alurnya sudah bagus, sudah melakukan peran, observasi di kelas dan pasca sudah tadi dilaksanakan. Cuma ada sedikit dilupa menyampaikan hasil observasi. Karena kan di sini Ibu kan ada pertanyaannya dari pertanyaan itu yang mana kenapa tidak melakukan kerja kelompok? Di sini kan sebenarnya di sini kan ada pertanyaan saya Ibu. Nah setelah ini saya mau kembangkan dengan hasil observasi saya itu. Tapi kan waktunya mungkin seperti. Tapi mudah-mudahan Ibu apa yang hari ini yang saya lakukan, semoga kedepannya setelah saya ingin kembangkan di area sekolah saya, insya Allah saya akan melakukan sesuai dengan mulai dari pasca, kemudian observasi, hasil observasi saya akan sampaikan kembali ke pasca kepada teman yang kita supervisi. Baik, saya rasa seperti itu nih. Umpan balik dari saya. Mudah-mudahan kelak suatu saat ya bisa diimplementasikan ilmu tadi. Terima kasih Bu.